Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiawati, NIM 2581176, kelas A2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep dasar antropologi. Pertama yaitu pengertian antropologi. Secara etimologis, antropologi berasal dari bahasa Yunani yaitu anthropos yang berarti manusia dan logos yang berarti ilmu atau kajian. Dengan demikian, antropologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari manusia secara menyeluruh. Selanjutnya yang kedua yaitu konsep dasar antropologi. Konsep dasar antropologi ini terbagi menjadi 6 bagian. Pertama, manusia sebagai objek kajian geografi, yang dimana manusia mampu beradaptasi dengan lingkungan, menciptakan kelompok sosial, serta menciptakan kebudayaan yang menjadi ciri khas setiap masyarakat. Kedua, yaitu kebudayaan, di mana melalui kebudayaan ini manusia mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya, serta mempertahankan identitas kelompoknya. Selanjutnya yang ketiga yaitu masyarakat. Dalam antropologi, masyarakat dipelajari untuk memahami bagaimana individu saling berinteraksi, membentuk organisasi sosial, dan menjalankan norma dan aturan, serta menciptakan kehidupan yang harmonis. Selanjutnya yang keempat yaitu keanekaragaman budaya. Keanekaragaman budaya merupakan kondisi di mana setiap kelompok masyarakat memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Perbedaan dapat dilihat dari bahasa, adat istiadat, pakaian tradisional, makanan khas, sistem kepercayaan maupun nilai-nilai yang dianut. Selanjutnya yang kelima yaitu perubahan budaya. Kebudayaan tidak bersifat tetap, melainkan terus mengalami perubahan seiring perkembangan zaman. Dan yang terakhir yaitu pendekatan holistik. Pendekatan holistik yaitu mempelajari manusia secara utuh dengan memperhatikan keterkaitan antara aspek biologis, sosial, budaya, ekonomi, politik, dan lingkungan. Selanjutnya yaitu ruang lingkup antropologi. Ruang lingkup antropologi ini terbagi menjadi 10 bagian, yang dimana pertama yaitu antropologi biologis atau fisik, dimana antropologi biologis ini mempelajari manusia dari aspek biologis, termasuk evolusi manusia, variasi fisik antar populasi, genetika, serta kemampuan manusia beradaptasi dengan lingkungan. Yang kedua yaitu antropologi budaya. Antropologi budaya ini mengkaji kebudayaan sebagai cipta, rasa, dan karsa manusia. Ruang lingkupnya meliputi adat istiadat, sistem nilai, norma sosial, kepercayaan, kesenian, tradisi, dan pola perilaku masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu antropologi sosial. Antropologi sosial ini mempelajari hubungan sosial dalam masyarakat, seperti sistem kekerabatan, organisasi sosial, struktur keluarga, serta status dan peran sosial. Selanjutnya antropologi linguistik, yang dimana meneliti bahasa sebagai bagian dari kebudayaan, seperti penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yang kelima yaitu arkeologi. Arkeologi ini mempelajari kehidupan pada masa lampau melalui peninggalan berupa artefak, fosil, bangunan kuno, dan benda-benda budaya lainnya. Selanjutnya yaitu antropologi ekonomi.
Antropologi ekonomi ini mengkaji aktivitas ekonomi masyarakat, seperti sistem produksi, konsumsi, dan distribusi. Selanjutnya yang ketujuh yaitu antropologi budaya, yaitu mempelajari sistem kekuasaan, kepemimpinan, pengambilan keputusan, serta hubungan antar masyarakat dan lembaga politik dalam berbagai kelompok budaya. Selanjutnya yang kedelapan yaitu antropologi kesehatan. Antropologi kesehatan ini mempelajari hubungan antara budaya dan kesehatan, termasuk cara masyarakat memahami penyakit, praktik pengobatan tradisional, serta perilaku kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yang kesembilan yaitu antropologi pendidikan, di mana mengkaji proses pendidikan dalam konteks budaya, termasuk nilai-nilai yang ditanamkan melalui pendidikan dan pengaruh latar belakang budaya terhadap proses belajar. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu antropologi terapan, di mana memanfaatkan teori dan metode antropologi untuk membantu memecahkan berbagai masalah sosial di masyarakat seperti pembangunan, kemiskinan, konflik sosial, pelestarian budaya, dan pemberdayaan masyarakat. Dan kesimpulannya adalah antropologi merupakan ilmu yang mempelajari manusia secara menyeluruh melalui berbagai aspek seperti biologis, sosial, budaya, bahasa, dan sejarah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.